Mulai pertengahan di bagasan Boronginon, Parjolo Mahita, Martangiang di bagasan Rohat Tabe, Martangiang Mahita. Amin. Mari Mahita sa buku Ede nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ito di porbadia, na tumapalangit dohot anoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jalha partigor mardalad disi, alayang wala parjahat tarsuladit dorisi, haleluya, Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho ala di jauho hami tu pakrimon di hangoluan sa leleng nileleng na sa lehon matodim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala hulului hami akkana di benua gijang pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tu hasonangan sa ipagadda haporsyaon pakirimon dohot pamapon ni rohanami asamonang hami ro di ujung na lahomajalo tupali hami di julum ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amin. Mari dihita siap buku Ede nomor 20 ayat 1.
epistel di pertanyaan di bagasan Bornginon imana tersurat siat 2 Musa 20 ayat sada saat rodi ayat sia tajahama margat tisoring dan jadi para ratommu bari tagap-gap jala unang paherbang tangammu rap dohot parjahat gabe sitidakon hagiduhon Dang jadi pahiutonmu tahi torop laho manjahati, jaladang jadi perpungluanmu hata bada, manang manolopi hata torop laho papeolhon uhum. Napogos pe dang jadi apinammu di pergulatanna Molo jupang ho lombuni musum, manang halodena lilu, ikon mulak togihononmu tu ibana. molo didaho halo dini halak na makagigion ho madate di bahen suratna dang jadi pasobommu peak ikon pahemu doi rap dohot binuanna Dang jadi pailingonmu uhum tu halak napogos hasolotonmu di pargulutanai. sai paholang maho sian hatagap-gap jaladang jadi mate bunommu halak nalidang dohot natigor aida ngolo mamitori halak parjahat Dang jadi jalonmu silehon-lehon, ai papitung matani halak akan natonggor hian-nian anggo silehon-lehon, jala di papeol parhataan ni halak partigor. dang jadi hilangommu halak dagang aidi boto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu najolo di tanah Mesir martua do natumangihon hatan di bata jalan opepsa amin. Mari hita siap buku ede nomor 140 sia ayat sada. Yesus Tangiang pangodianon. Tapasada marwata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na barabangso di bano gijang. Tama puji-pujian matotong pinasaro nami tujulum Tuhan. Di siala asido tolong nirham na kupakilaw kami di bagasan sadariot Tuhan. Di lokoro di hami hai pason. Di padodo hami sian permarahan Tuhan. Tuhan meringo dope hami ima HKBP Cibinong napatupaon pertamiangan keluarga mulai san sektor sada satu sektor saplonom Tuhan merpos niroado hami Tuhan ima di ruasmu asa bui nasida di nalau mangyuton kebaktian rumah tangga di ganup mersada-sada Tuhan jogjong maho Tuhan di tonga-tonga nami asa marsaringan guarmu nabadiai di akka ganup pami mersada-sada Tuhan Tuhan marningo dope hami di sudea ka ruasmu Tuhan mulai sa sektor sada satu sektor saplonom Tuhan molo tupe nasida di bagasan persaitot Tuhan tuhodo pasahat daging ton di nasida Tuhan pemalum masahit siapa matang nasida asa boy nasida dengan meraktivitas lau mengalului ngulu-ngulu di sigano pari Tuhan ale molotuk penasida di bagasa per kilo Tuhan patugu nasida siap per kilo ni Tuhan leor rohadot nabisuk nasiak koi Tuhan asa marbisuk nasida dinalau pajonokon tujulum Tuhan Tuhan marningot dope hami di pelayanan Huria HKBP Cibinong Tuhan ima proses penyelesaian bagas ni joromi Tuhan pos dorona nami Tuhan patiur ma rohado pikiran di sudia ka ganu pelayanan di gereja Tuhan
asa boy nasida dinalao penyelesaian bagas ni joromi Tuhan. Suaksoni depe Tuhan ima pamaretta Tuhan mulai sian terendah satu tertinggi Tuhan. Tuhan rupa sahat nasida Tuhan. Leo di nasida rohana bisuk Tuhan. Asa marbisuk nasida dinalau padalah teroda pembangunan Tuhan. Unang loas rohani nasida dinalau masegai negara nami Tuhan. Tuhan soksoni debe Tuhan ima satok kenai naposomi Tuhan dinalau pararaton berita nauli Tuhan. Totong do tuho pasahat nasida Tuhan naposomi Tuhan asa boy nasida patorakon beritami Tuhan tu ruas nami Tuhan. Tuhan soksoni debe Tuhan hami akar ruas mo Tuhan. Buka roha do pikiran nami Tuhan dinala mabege beritami Tuhan asa boy totong tukot dinaladit di peranggulan nami diganup hari marsada-sada Tuhan. Tuhan perdosa na godang dohami Tuhan. Cumulose sama dosa nami asa talupa mi habaron ni pasupasum nalau pinasahamu Tuhan Tuhan. Om matangyang do ele sombanami hola mangasaon guar mu anakmu Yesus Kristus martangnya kami tujolom. Molia tema dio Tuhan. Amin. Mari dihita sa buku Ede 826 ayat sada dohot ayat 3 dijung ni detan no pinasahap majamiyat tu amang saragi. Sini rohama diamu do dame siat dewata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tod di porbadia. Amin. Shalom horas madihita saluhuna ruas ni HKBP Cibinong Boronginon tabigima hatani debata turput di pertanyangata ima ulaun bidu 5 ayat sada 1 sapuluh sada asa sudi rabdo takayana kota ubigi mangatusina hujahama di bahasa Indonesia. Kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah doa saya untuk kita. Semoga Tuhan memberikan kita keberanian untuk jujur dan berbicara seadanya. Jujur terhadap Tuhan dan jujur terhadap diri sendiri. Orang yang jujur itu cepat maju karena tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Tapi orang yang tidak jujur bertindak lambat karena dia selalu merasa ketakutan akan terbongkar apa yang dia katakan. Kiranya Tuhan juga memberikan kita kebijaksanaan, kearifan untuk menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita, jauh dari kebohongan, jauh dari penipuan, dan jauh dari membelokkan fakta atau cerita yang sebenarnya. Mungkin kita merasa bahwa kata-kata kita itu atau kebohongan itu tidak masalah besar. Padahal sebenarnya dalam cerita ini kata-kata kita itu dapat membunuh kita sendiri. Sama seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan pertanyaan malam ini kita sama-sama membaca firman Tuhan dengan anak-anak kita. Kiranya keluarga-keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang jujur. Suami jujur terhadap istri, istri jujur terhadap suami, orang tua jujur terhadap anak-anak, dan anak-anak jujur terhadap orang tua. Terus terang terus dan tidak ada yang merasa dibohongi. Kenapa demikian? Ini hal sederhana yang mau mengingatkan kita bahwa pertama, orang Kristen itu seharusnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tadi Petrus berkata kepada Ananias,
mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Emang apa yang dilakukan oleh Ananias? Dia berbohong. Jadi orang yang berbohong itu adalah orang yang dikuasai oleh iblis. Yang pertama harus diingat bahwa setiap orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh iblis. Bentuknya apa? Tidak lagi bisa mengatakan kata-kata bohong. Tidak boleh lagi asal berbicara. Semua orang Kristen harus tahu bahwa apa yang dia katakan itu, apa yang dia lakukan itu berasal dari kebenaran. Dosa tidak seharusnya lagi menguasai orang Kristen. Justru orang Kristen yang menguasai dirinya agar tidak lagi berdosa. Jangan ada orang yang berpikir bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Yang kedua, dari nats kita ini kita diingatkan bahwa siapapun orang, sebentar apapun orang, tidak dapat menyembunyikan dosanya daripada hadapan Allah. Apakah itu kesombongan, atau apakah itu penipuan, apakah itu cinta uang seperti Ananias, itu semuanya dilihat oleh Tuhan, sehingga tidak ada orang yang bersembunyi di hadapan Tuhan. Apa kata Ayub? Lihatlah, dimanapun aku bersembunyi, di situ engkau ada. Saya di dasar lautan, engkau ada di sana. Saya di bawah bukit juga, engkau ada di sana. Dimanapun, tidak ada sejengkal pun dunia ini yang bisa menjadi penyembunyi atau penutup segala kekurangan kita. Tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dikuasai oleh Tuhan. Sedangkan hati kita saja semuanya bisa dilihat oleh Tuhan. Ada rencana kita yang jahat, Tuhan tahu, walaupun itu belum kita lakukan. Ada yang timbul dalam pemikiran kita, itu Tuhan tahu, walaupun itu belum kita katakan. Jadi kita tidak dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Pak, anak-anakmu mungkin bisa mengatakan, Bapak tidak tahu itu, Mama tidak tahu itu. Pak, kamu mungkin bisa berbohong kepada istrimu, tapi Tuhan tetap tahu itu. Ibu, kamu mungkin bisa merasakan bahwa apa yang kamu lakukan tidak diketahui oleh suamimu. Suamiku lagi di kantor atau suamiku lagi di lapo, dia tidak tahu-tahu itu. Ingat, Tuhan semuanya melihatnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias, engkau membohongi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dimanapun dia hadir, dimana dia pun tahu. Apapun yang kamu katakan, walaupun itu berbisik, Roh Kudus bisa mendengar. Jadi tidak ada tempat kita untuk bersembunyi dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu seharusnya sebelum kita melakukan atau sebelum kita berpikir yang bukan-bukan, ingat, Tuhan, bagi Tuhan semuanya terbuka. Mungkin kamu merasa bahwa tidak ada orang di sini, Tuhan tahu. Lah, kenapa? Kenapa kok Allah sendiri bertanya kepada Adam waktu Adam berdosa?
Adam, di manakah engkau? Kenapa Tuhan bertanya? Apakah karena Tuhan tidak tahu, tidak melihat di mana Adam? Enggak, bukan karena Tuhan tidak tahu. Yang Tuhan ingin adalah ada pengakuan dari Adam, saya di sini Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari nats ini? Saya bacakan dulu dari 2 Petrus 2 ayat 20 yang mengatakan begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Berarti yang ketiga, ingat, setiap orang Kristen yang melakukan dosa itu sama dengan membunuh jiwa mereka sendiri. Sekali kita berdosa, itu sama seperti kita sedang menebar ranjau paku di jalan yang akan kita jalani sendiri. Yang terkena adalah kaki kita sendiri. Artinya, setiap orang yang melakukan dosa itu akan kembali kepada si pembuatnya. Kamu berbohong, kamu akan dibohongi. Kamu menipu, kamu akan ditipu. Kamu menghina, kamu juga akan dihina. Itu akan kembali kepada kamu. Dan oleh karena itu, setiap kita melakukan dosa, kita bisa membunuh diri sendiri. Mungkin bagi Ananias, dia berbohong bahwa uang penjualan tanahnya hanya sekian. Dia pikir itu bisa menyelamatkan dirinya, paling tidak menabung untuk dirinya sendiri. Padahal bila Tuhan sudah tersinggung, apa kata Petrus tadi? Itu kan hakmu, itu kan milikmu. Mau memberi atau tidak, itu sesukamu. Tapi kenapa kamu harus memberi ke gereja, tapi menipu dengan mengatakan uang tanah saya hanya segini. Tuhan tidak mau kita menerima lebih dari apa yang menjadi hak kita. Dan Tuhan juga tidak mau kita memberi lebih dari apa yang bisa kita berikan. Jangan bodoh. Kalau kamu hanya bisa memberikan 5.000, ya jangan kasih 10.000. Tapi bila kamu bisa memberikan 100 juta, kamu kasih hanya 75.000, kamu juga membohongi Roh Kudus. Dan kalau daripada kamu harus berbohong kepada Roh Kudus, lebih baik jangan beri, supaya kamu jangan berbohong. Itu yang diingatkan oleh Rasul Petrus tadi. Kenapa kamu katakan harga tanahmu hanya segini, padahal bukan sebegitu? Lebih baik kamu tadi tidak datang ke sini memberikan, daripada kamu harus membohongi Roh Kudus. Dan setelah kamu membohongi Roh Kudus, kamu sudah membunuh dirimu sendiri. Maka ketika Petrus mengatakan begitu, Ananias artinya tadi langsung rebah, mati. Yang aneh, ini yang keempat, setelah Ananias dikuburkan, para pengusung mayatnya belum pulang, istrinya Safira datang. Dia tidak tahu bahwa suaminya sudah diantar ke kuburan. Kemudian istrinya datang. Petrus bertanya, benarkah demikian? Benar. Coba apa yang kita pelajari dari sini? Saya teringat dari apa yang dikatakan oleh Wahyu 21 ayat 8 yang mengatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Ingat, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ingat, berarti yang keempat, jangan pernah kompromi dengan dosa. Kalau suamimu mau berbohong, biarlah dia berbohong di situ. Jangan bunuh dirimu dengan ikut berkompromi berdosa. Ini yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kadang merasa sungkan untuk menegur orang dekat kita dalam dosa-dosanya, sehingga kita ikut menjadi mengambil bagian dalam dusta atau kebohongan mereka dengan tidak berani bersaksi atau menyaksikan apa yang benar. Sama seperti Safira yang ikut mati terbunuh hanya karena ikut berkompromi dalam dusta suaminya. Dia harus menerima bagiannya. Itu pelajaran yang ketiga. Jangan pernah kompromi dengan siapapun dalam hal dusta. Katakan yang benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Yang keempat, apa yang kita pelajari dari nats ini? Gereja mendapat manfaat bila gereja melakukan pemisahan, termasuk penghukuman atau pengucilan terhadap para pembohong atau pendusta. Dari ayat 11 sampai 14 dikatakan gereja akhirnya bersuka cita. Memang Ananis dan istrinya sudah mati, tapi gereja bersuka cita. Kenapa? Karena pembohong-pembohong tidak ada lagi di antara mereka. Gereja bisa hidup dengan benar, melayani dengan benar, bila di dalamnya para penjahat tidak lagi diberi kesempatan untuk berkarya. Ingat itu. Jadi hukuman tidak salah, karena hukuman itu lebih diarahkan kepada peneguran, mamicang agar jangan lagi berlanjut melakukan kesalahan. Itulah pokok renungan kita pada pertanyaan malam hari ini. Ingat pesan, jangan pernah kompromi dengan dosa, karena itu semua akan menghancurkan hidupmu. Jaga lisanmu dan jadilah berani menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Martang yang maita. Mauliate madiho oleh Tuhan, alanunga hutangi kami, hatami di bagasan Bornginon. Taringot tungulu ni si Ananias dohot si Safira, namang gabusi toddimi. Dipaingoti dohami oleh Tuhan, asa berani hami jujur, madokon nasi tong, jala asa toktong hujaga hami, pamangan namyon, unang say olo hami makatahon na sositong, unang songo si Safira hami, gabinohot menanggung kematian, ala na Saulu sahati sauluan ibana dohot amat tanah menggabusi toddi porbadia. Ale Tuhan, pargugui jala parbisui kami, asam toktong tigor hami di dalam nami, dohot dingolu nami, manangaha pehula hami, dosian hami hatagabus. Mauliate madiho oleh Tuhan. Pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriam, narong di Cibinong doho narong di Sude Portibion. Padao oleh Tuhan akasahit-sahit tarlumobi sahit COVID-19. Ali Tuhan gohi ngolu nami doho las ni roha. Sai patuk akasi patupaon di ngolu nami. Asabuy pakyon nami pagudang-gudang akayanakon na pinalumayon mo Tuhan. Akayanakon nami na di bagasan parsikolana li Tuhan. Sai parbisuhi marhite-hite toddim di porbadiay. Lehon di akka ruas ni huriam pangabahan na tama asa toktong di hilalaon na sida pangat toyom mo di ngoluna. Jalo mahamili Tuhan
marhiti gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mariddi mahita lastapasaha ma peleatta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku